Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita diberikan kekuatan oleh Allah, diberikan kesehatan, diberikan kemampuan untuk melangkahkan kaki kita menuju rumahnya yang ada di langit atas. Tentunya ini nikmat yang sangat besar bagi kita. Dengan demikian kita bisa menambah tabungan pahala kita yang kita sangat perlukan di alam akhirat nanti. Pagi ini masih bersama kitab Ihya Ulumuddin, Babul Ilmi bi Af'alillah Ta'ala. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bi 'ulumihi fid dharain. Ar-ruknu tsalitsu al-ilmu bi af'alillah ta'ala. Rukun yang ketiga, mengetahui dengan perbuatan-perbuatan Allah Ta'ala. Wa madaluhu ala asyrati usulin. Kisaran bahasanya ada di 10 pokok. Al-aslul awal, pokok yang pertama, al-ilmu bi anna kulla hadisin fil alam fahuwa bi'amuhu wa khalquhu wa ikhtirahu. Yang pertama ini kita pahami bahwa semua yang baru di alam semesta ini adalah merupakan perbuatan Allah dan ciptaannya dan karya-karyanya. La khaliqa lahu siwahu, tidak ada pencipta bagi semua yang baru di alam semesta ini siwahu, selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala muhditha, dan tidak ada yang mewujudkan lahu illa iyyahu, kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Khalaqal khalqa, dia yang mencipta semua makhluk. Wa sana'ahu, dan dia mewujudkannya. Wa wujada qudratahu, dan yang mengadakan qudratahu, kemampuan makhluk-makhluk Allah yang ada di alam semesta ini. Wa harakatahu, dan pergerakan atau gerak dan langkah mereka. Bajami wa af'ali ibadihi makhluqatun lahu, maka semua perbuatan hamba-hambanya itu diciptakan, itu ciptaannya. Wa muta'alliqatun bi qudratihi, dan bergantung kepada kekuasaannya. Tasdiqan lahu fi qawlihi, sebagai pembuktiannya dalam ucapannya, sebagai dalilnya dalam ucapannya, dalam firman-Nya, Allahu khaliqu kulli syai'in, Allah yang mencipta segala sesuatu. Wa bi qouli ta'ala, dalam firman Allah Ta'ala, wallahu khalaqakum wa ma
menciptakan kamu, menciptakan kita, menciptakan kalian, wa ma, ini ma, dan apa-apa ta'malun yang kamu tidak tahu, yang kamu wa ma ta'malun, dan apa-apa wa ma ta'malun, dan apa yang kamu tidak tahu. Apa yang kamu tahu dan yang kamu tidak tahu, Allah yang silakan. Wa bi qawli ta'ala, dalam firman-Nya, wa sirru qawlakum, silakan bisik-bisik bicara, au jaharu bi, atau silakan bicara dengan keras, dengan suara yang terdengar. Innahu alimun, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu Maha mengetahui bila disudur, dengan apa yang ada di dalam dada-dada kita. Alam ya'lamu, bukankah Maha mengetahui man khalaqa, zat yang mencipta, wa huwal latiful khabir, yang Maha mengetahui yang sangat kecil. Latif itu mengetahui yang sangat kecil banget, Allah tahu. Ya, apa yang lembut itu Allah tahu. Ya, makanya disebut latif itu Maha lembut. Artinya Allah Maha mengetahui dengan segala yang kecil-kecil, yang halus-halus. Al-Khabir, yang Maha mengetahui, nah yang besar-besar, yang kelihatan di mata kita, yang tidak kelihatan Allah tahu. Amar ibadah bitaharrusi bi aqwalihim wa af'alihim wa israrihim wa idmarihim li'ilmihi bi umawati af'alihim. Allah perintahkan kepada hambanya untuk menjaga dalam perkataannya, perbuatannya, bisik-bisiknya, ya, kemudian kretek hatinya, ya, supaya disandarkan kepada ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Jadi hati-hati. Semua, ya, perkataan kita, baik yang kita suarakan dengan suara yang pelan, kemudian perbuatan kita, ya, di tempat yang terang, di tempat yang gelap, di tempat sendirian, di tempat banyak orang, di tempat yang dekat, di tempat yang jauh, itu adalah Allah Maha tahu. Wa isra'il, dan perbuatan-perbuatan yang kita tutup-tutupi, yang diatur dengan rahasia betul agar tidak ketahuan. Oke, manusia tidak tahu, tapi Allah Maha tahu. Wa idmarihim, bahkan baru kretek hati, baru terbetik dalam hati, belum terucap, belum terdengar oleh siapapun, masih dalam hati kita, Allah itu tahu, Allah Maha tahu. Nah, ini bagian yang pertama yang membuat hamba Allah dimanapun selalu berbuat baik. Untuk itulah ini ditanamkan betul oleh Rasulullah SAW selama 13 tahun di Mekah. Di Madinah dilanjutkan yang ditambah syariat. Jadi di Mekah itu akidah yang dominan, kemudian dilanjutkan ke Madinah ditambah dengan syariat atau amalan-amalan yang terkait dengan ibadah formal. Dengan demikian hamba Allah kalau dia tahu bahwa semua yang baru di alam semesta adalah perbuatan Allah, ciptaan Allah, karya Allah, dia tidak sombong seberapapun ilmu yang didapatkan dan karya-karya tangan yang dia buat. Karena sebenarnya kalau manusia bukan mencipta, manusia cuma merakit-rakit ciptaannya. Misalnya apa? Misalnya kita lihat kendaraan yang keren, itu ada
gede, harganya sampai ratusan juta ya. Kalau dilihat sosoknya, semuanya nggak ada yang ciptaan manusia, semuanya adalah ciptaan Allah yang dirakit-rakit oleh manusia. Makanya oleh Allah suruh baca, wa fil ardi ayatul lil mu'minin, di atas permukaan bumi itu banyak ciptaan Allah, ayat-ayat Allah, tanda-tanda kebesaran Allah itu banyak sekali. Nah suruh baca tuh, iqra, nah bacalah, dibaca, dikenali, dipahami, didekati, disentuh dan seterusnya sampai terwujudlah yang namanya satu sosok motor gede. Apa komponen yang paling inti? Ya besi. Ada surat besi ya, surat Al-Hadid. Wa anzalna al-hadida fihi ba'sun syadid wa manafi'u lin-nas. Kami turunkan besi ya, di dalam ada kekuatan raksasa dan manafi' itu manfaatnya begitu banyak. Jadi kelihatan besi bukan manusia yang menciptakan. Terasa sekali. Makanya saat Badar itu berebut besi, rebutan besi. Nah kalau mental itu adalah ciptaan Allah, maka dia tidak pernah mau bicara sombong. Itu apa yang kasih. Makanya tertunduk malu setelah dia dapatkan besi, kemudian dia buat, dia rakit-rakit menjadi sebuah motor gede. Terus komponen yang berikutnya adalah seperti ban atau rodanya. Rodanya itu dibuat dari mana? Dari getah karet. Dari mana getah karet? Dari pohon karet. Dari mana pohon karet? Pohon karet tumbuh. Siapa yang menumbuhkan? Allah Subhanahu wa taala. Dari mana tumbuhnya? Dari bumi Allah. Terus pertanyaan itu kita bisa jadi tertunduk malu. Kita yang membuat pohon karet bisa buat getah karet. Jadi terasa sekali bahwa semua yang Allah berikan, yang Allah wujudkan di atas permukaan ini adalah ciptaannya, karya-karyanya. Kita tidak boleh angkuh dan sombong. Ketika itu Allah sudah berikan kepada untuk kita, maka kita saat dipanggil jangan entar dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jangan kamu udah azan. Dan kalau ke azan jangan tiduran Pak. Bu, nanti jasadnya, mayat itu berat, nanti orang nggak kuat bawa. Padahal jasadnya segitu aja, tapi orang ngangkat berat sekali nanti. Udah kalau udah azan baru kemana? Sekarang bangun. Saya pernah menyaksikan mayat dari Masjidil Haram sampai ke Malang, itu seperti lari mayat, serat di atas tangan-tangan orang. Apa artinya? Itu enteng betul, cepat betul dia datang ke Malang, lari di atas tangan orang. Subhanallah. Nah ini alam ini yang baru beberapa poin yang kita tahu. Ya barangkali kita kalau bicara pohon pisang kan baru buahnya doang, daunnya kita manfaatin. Dan pohon pisang bukan daun. Pohon pisang bukan buah pisang itu. Pohon pisang adalah himpunan yang lengkap. Dari mulai akar yang paling bawah, terus ada umbinya, terus ada batangnya, pokoknya, terus ada pelepahnya. Kemudian pelepah-pelepah ada yang nanti keringnya. Terus ada lapisan-lapisan kedebongnya, terus ada nanti keluar bunganya yang namanya jantung, setelah keluarlah nanti pisang-pisangnya dan berakhir di jantung. Berapa komponen yang ada di himpunan tersebut yang sudah kita manfaatkan? Baru buahnya pun kadang-kadang kita sebatas makan yang matang aja. Kita belum teliti jauh apa yang terkandung dalam akar yang ada. Padahal Allah sabdakan, Allah firmankan dalam Qur'annya, dalam kitabnya, dalam ayatnya di surat Ali Imran, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah,
Kau tidak sia-sia menciptakan pohon pisang ini. Nah, seberapa tahu kita bisa mengatakan itu? Ya kalau kita sudah baca akarnya, dibaca akarnya itu, diambil, dipotong, dimanjakan, diusap-usap, dibersihkan, terus dilihat apa yang ada di sana. Terasa betul lebih hati ayat lil mukminin di atas orang-orang itu begitu banyak ayat-ayat Allah, tanda-tanda usaha Allah buat orang-orang yang mungkin itu adalah pokok iman. Dia betul-betul mantap, yakin betul semuanya ada manfaatnya. Di situ kita tidak pernah stres. Nah, kalau pohon pisang seperti itu ada manfaatnya, bagaimana orang, anak-anak yang kita dapatkan dari Allah lewat istri kita, amin. Itu seberapapun anak kita, dia pastinya akan mendapatkan manfaat. Seberapapun adanya, tidak boleh kita bilang kata-kata yang kasar saat dia tidak bisa melakukan satu pekerjaan, karena nanti bisa ini tidak bisa, tapi pekerjaan lain dia bisa. Dia tidak bisa pelajaran matematika, dia akan mampu mengerjakan pekerjaan yang di rumah yang berat-berat. Dia tidak bisa membaca dengan baik, tapi dia akan begitu rajin. Dia tidak bisa berbuat apa-apa secara itu, tapi dengan adanya dia bisa mendapatkan rezeki yang banyak. Rezeki itu mendatangnya aja ya. Nah, ini subhanallah. Kalau itu ciptaannya, kalau itu perbuatannya, kalau itu karyanya, kenapa kita mau sombong dengan yang kita punya, yang kita dapatkan, yang kita sudah selesai merakit-rakitnya. Jadi ibu itu kan nggak bisa bikin kue. Ibu cuma merakit-rakit ciptaan Allah jadi kue. Gula dari mana gula? Ibu yang bikin gulanya. Kan dari pohon tebu atau dari pohon-pohon lain yang Allah tumbuhkan di atas permukaan bumi. Kemudian oleh manusia terampil, itu pohon tebu diambil, dinikmati, coba-coba, oh terasa manis, diproses dan seterusnya sampai dengan akar pohon tebu itu tidak sia-sia diciptakan. Sangat luar biasa. Ibu dapat terigu dari mana? Kan ibu nggak bisa bikin terigu, mau apa? Makanya setiap dapat gula, ambil gula, bismillah, subhanallah, kau kasih gula, bismillah, dengan namamu subhanallah, suci engkau ya Allah yang telah buatkan gula, kamu buat kami ya Allah, benar-benar biasa. Jadi makanya hamba Allah yang memang imannya tinggi, dengan dia paham bahwa segala yang baru ada ciptaannya, maka dia akan sangat tawakal, sangat tidak sombong, tidak angkuh, tidak ini, tidak, kalau orang kata tidak berlaku kata-kata. Ya sudah, subhanallah. Nah, firman-Nya terasa betul dan ya. Allah khaliqu kulli syai', Allah yang menciptakan segala sesuatu. Ya, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun, Allah yang menciptakan kamu dan apa yang kau ketahui dan yang kau tidak ketahui. Wa asiru qawlakum al-yahudi inna alimu bidati sudur. Kita ngomong pelan-pelan, Allah tahu. Kita ngomong keras, Allah tahu. Bisik-bisik, Allah tahu. Apalagi dalam sidang-sidang keuangan yang memang beberapa orang Allah tahu. Jadi jangan buat makar. Makar itu kumpul di satu tempat, bicara yang negatif, terus direalisasikan. Ya, itu makar. Allah ya'lamu man khalaq wa huwal latiful khabir. Ini yang pertama. Al-aslu tsani, pokok yang kedua, anan firadallahi ta'ala biikhtirai harakatil ibad la yukhrijuha an qawliha maqduratan lil ibad ala sabil ittisab balillahu ta'ala khalaqal qudrata wal maqdura jami'an. Menunggalnya Allah Subhanahu wa taala dalam menciptakan gerakan-gerakan hambanya,
Jadi kita bisa bergerak ke kanan, bisa bergerak ke kiri, bisa maju ke depan, bisa ke belakang, bisa naik, bisa turun. Itu Allah yang menciptakannya. Nah, kemampuan Allah menciptakan gerak-gerak itu bukan berdasarkan kayak kita manusia yang bisa bergerak. Kita bisa bergerak lewat latihan. Latihan apa? Latihan jalan itu ada jatuhnya, ada keplesetnya, ada gagalnya. Kadang-kadang sampai pencut itu anak kecil jatuh. Latihan apa? Latihan bergerak, berjalan. Allah tidak seperti itu. Ya, tidak seperti itu. Dia menciptakan pergerakan manusia bukan berawal dari latihan menciptakan. Karena memang zat Allah adalah maha kuasa, tidak ada awalnya dan tidak ada akhirnya. Maha bisa menciptakan gerakan manusia, tidak ada awal, dia latihan dulu, tidak. Ada kalau kita bisa bergerak dan bisa apa-apa lewat belajar dan lewat sekolah, terus kita bisa. Ada beberapa yang memang laduni dan ilhami. Ya kayak bayi, memang udah diajarin. Pas udah lahir, terus dia cari mimiknya, diajarin. Nah nanti kalau ini enggak, itu laduni dan itu ilhami, fitrah, ciptaan Allah yang memang dari awal sudah dibentuk seperti itu. Nah ini semua gerakan hamba Allah bisa, itu yang subhanallah Pak. Mata kita ya bisa kiri kanan sesaat saja, sekian 0 detik kita bisa menggerakkan mata kita. Dan ajaib saat ada makhluk Allah yang akan masuk ke dalam mata kita, secara otomatis ini kelopak matanya bergerak dan ini bulu mata menembak dan menonjok makhluk Allah yang akan masuk mata kita. Biasanya kan serangga. Serangga begitu kesenggol bulu mata, balik lagi nih. Allah. Subhanallah. Makanya subhanallah, subhanallah, subhanallah. Terasa betul. Di situ subhanallah. Itu mata bisa bergerak. Serangga masuk, dia bergerak dan bulu mata menonjolnya. Balik lagi itu nyamuk, balik lagi itu segala macam. Makanya sekali-sekali suka masuk, terasa perih. Coba bayangkan kalau tiap hari masuk, sementara kita hidup interaksi serangga. Tapi dengan adanya bulu mata Allah, ini semuanya ciptaan Allah yang Allah berikan kepada kita. Gerak badan kita, tangan, segala macam itu Allah yang berikan. Dan bahan bakarnya ajaib Pak, cuma air putih Pak. Bahan bakarnya cuma nyebrang. Ini bisa bergerak semuanya. Kalau mobil kita bensin sama enggak sih? Allah juga. Ini Allah juga buat kita. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Bismillah. Ini tadi ada ayat Allah Pak. Ada ayat Allah, kita bisa berjalan sekian kilometer banyak kecil air. Kalau kata bensin ribet bener lah. Air bisa kita dapatkan di mana-mana. Dan apalagi bicara Indonesia, air yang berlebihan di depan rumah Bapak ada air yang mengalir 24 jam. Ada apa? Air sumur. Kita cuma modalin mesin dikit, gali, pantek, sudah dapat itu air. Terus mengalir. Dan sekian rumah. Kalau di sini ada sentral sumurnya, tapi kalau di kampung 100 rumah ya 100 sumur dan mengalir air. Kalau yang dikatakan kan punya sumur sentral, kita dipakai langsung. Ya itu sumur. Dengan demikian kita akan tertunduk kepada Allah. Kita tidak ada lagi angkuh dan sombong. Al-aslu salis, pokok yang ketiga, anna fi'lal abdi wa in kana kasbal abdi wa in kana kasbul abdi wa in kana kasbul lil abdi fala yaqudu an qawlihi muradan lillahi subhanahu wa ta'ala. Wa perbuatan hamba, sekalipun ada perbuatan itu merupakan usaha dari hambanya,
maka tidak pernah bisa keluar keadaan hamba dari kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, walaupun kita berusaha untuk bisa lari kecepatan sekian kilometer per jam, itu bukan karena usaha kita mutlak, tapi itu adalah kehendak Allah. Di sana ada kehendak Allah. Kalau Allah tidak kehendaki, tidak bisa. Walaupun dia berusaha untuk segala macam untuk mendapatkan itu kursi, duit sudah digelontorkan sekian banyak benar. Ya kalau 9 orang kaya kan, yang duitnya udah nggak kehitung, digelontorkan. Kemudian aparat sudah sebanyak yang memang dikunci sama dia untuk ya bisa memenangkan dia mengantarkan ke kursi itu. Tidak bisa. Di situ ada kehendak. Jadi bukan sebatas usaha kita untuk itu. Setelah dan sebelum kita melakukan pekerjaan, Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama-Mu ya Allah saya mengerjakan ini. Begitu sukses, apa kita bilang? Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji buat Allah yang membuat saya dan mengantarkan saya bisa melakukan ini. Jadi di situ pekerjaan kita, perbuatan kita semuanya tergantung kepada kehendak Allah. Walaupun kita tadi memang berusaha, usaha kita tidak mutlak mengantarkan sukses, usaha kita tidak mutlak mengantarkan berhasil, usaha kita tidak mutlak mengantarkan baik dan seterusnya. Cuma kita berusaha saja. Makanya kita yang berencana, Allah yang menentukan, Allah yang menghendaki. Kalau Allah tidak kehendaki, apapun tidak bisa terjadi. Nah, di situ hamba Allah yang beriman kepada Allah, makanya tidak pernah kalau nggak gua mah nggak begitu. Enggak, justru alhamdulillah ya Allah, istighfar. Kenapa istighfar? Karena sombong muncul. Gua tuh enggak, astagfirullahaladzim ya Allah. Bukan karena kita, bukan karena siapa, tapi kehendak Allah menentukan itu wujud dan ada. Al-aslur rabi', pokok yang keempat, anna Allah ta'ala mutafadil bil khalqi wal ikhtira' wa mutatawil taklifil ibad wa lam yaknul khalqu wa taklifu wajiban alaihi. Bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala itu memang mutafaddilun. Tafaddala itu bahasanya, kalau tafaddala dipersilakan, bukan wajib. Masuklah kamu, enggak, silakan masuk. Mau silakan, tidak mau ya enggak apa-apa. Nah, mutafaddilun itu adalah sifatnya ya boleh-boleh saja, silakan Allah. Bahasanya bil khalqi, dengan mencipta, wal ikhtira', dan mewujudkan. Allah tidak berkewajiban mengadakan kita. Allah tidak berkewajiban mengadakan matahari. Allah tidak berkewajiban mengadakan air. Tetapi Allah Maha berkehendak. Di saat Allah menciptakan manusia, pastinya Allah menciptakan perangkat dan sarana-sarana berikutnya. Ya. Mustahil Allah ciptakan manusia terus tidak diciptakan sarana dan prasarananya. Mustahil Allah memerintahkan, mewajibkan sesuatu di mana hambanya tidak bisa. Mustahil. Contohnya apa? Kan orang banyak bilang Allah wajibkan haji, tapi masih ada catatannya memang bagi yang mampu, karena memang betul ada yang tidak mampu. Tapi kalau hitung-hitungan mampu, sebenarnya bisa mampu kalau dari awal dia balik paham akan kewajiban berhaji. 15 tahun, orang 15 tahun anak-anak itu udah bisa berkarya. Dari karyanya ditabungkan 15 tahun sampai 50 tahun, itu kan berapa tahun? 35 tahun nabung untuk berhaji, insya Allah terkumpul.
untuk umroh insya Allah terkumpul. Permasalahannya dari uang atau rizki yang didapat itu tidak ditabung, bahkan dibelanjakan untuk hal-hal yang sama sekali tidak ada gunanya ke depan buat dia. Coba kalau bapak ibu, banyak sekali belanjaan yang kita beli di rumah itu tidak perlu sebenarnya, nggak perlu. Apaan? Hiasan dinding yang sampai puluhan juta itu nggak perlu. Kita nggak kenyang kok dengan indah sendiri. Itu kadang-kadang dibeli. Ya. Ada baju dan pakaian yang kita beli yang sebenarnya kita tidak perlu, tapi kita beli, kita simpan aja, dipakai kadang setahun sekali doang. Apalagi ibu-ibu pakai baju yang bagus banget pun sekali dia pakai, besok malu pakai lagi, nggak berani dia pakai kondangan. Dan lagi bapak-bapak, satu baju bisa bertahun-tahun, tapi ibu-ibu nggak bisa. Tapi kalau misalkan bisa, sebenarnya bisa, cuman tadi itu tidak perlu kan berbanyak-banyak, tapi itu. Nah, setiap Allah menciptakan sesuatu itu tidak wajib, mewujudkan sesuatu tidak wajib, tetapi pada saatnya Allah telah menciptakan sesuatu, pasti ada sarana yang akan menunjang adanya sesuatu tersebut, keberadaan kita. Saat Allah ciptakan kita, pastinya Allah ciptakan sarana penunjang buat kita hidup di dunia ini. Dari mulai adanya air, adanya udara, oksigen, adanya makanan dan minuman, adanya transportasi, itu semuanya adalah prasarana yang Allah wujudkan buat kehidupan manusia. Ya, walaupun Allah tidak wajib menciptakannya, tapi pada saat Allah sudah ciptakan, maka ini sarana dan prasarana buat kehidupan manusia. Kemudian al-aslul khamis anhu yajuzu ala Allah ta'ala yukallim al-khalqa ma la yaqibuna khilafan lil mu'tasil. Pokok yang kelima, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala boleh saja membebani kepada hambanya di mana hambanya tidak mampu, boleh saja. Untuk apa? Untuk bisa dipahami oleh hambanya bahwa kita adalah lemah, tidak bisa berbuat, tidak bisa menyelesaikan semua permasalahan, supaya tahu. Dengan demikian nanti akan mendekatkan dirinya kepada Allah yang maha kuasa, yang maha diraja, yang maha segalanya. Begitu maksudnya. Unan Allah subhanahu annallahi azza wa jalla ila al-khalqi wa ta'dzibi min awalil jur min sadiqin wa min bari sawabin lahiqin. Yang keenam, bahwasanya Allah SWT punya otoritas untuk menghukum hambanya, ya, memberikan ujian pada hambanya tanpa diawali perbuatan-perbuatan salah yang dilakukannya. Ada hamba Allah baik-baik saja dari awal sampai mulai dari dia baik, terus baik-baik saja, sangat baik orang, sangat soleh, tapi di tengah perjalanannya dikasih ujian, padahal dia tidak berbuat dosa. Kadang-kadang ujian terkait dengan dosa. Nah, ujian itu nanti bukan karena dosa, di situ ujian ini adalah karena musibah. Katakan orangnya baik mampu dapat musibah, emang Allah punya kehendak dan Allah punya otoritas untuk memberikan ujian pada dia. Untuk apa? Ujian itu adalah materi soal yang akan menanjakkan derajat dia. Itu salah satu fungsinya, walaupun dia tidak melakukan apa-apa kok dikasih ujian. Tetapi ada juga orang yang memang dari melakukan dosanya dia dikasih ujian supaya dia sadar. Tapi kalau tadi untuk mengangkat derajat, ada pula hamba Allah yang dikit banget amal, bahkan belum beramal apa-apa dia masuk surga. Seperti cerita yang banyak kita dengar, ada orang sudah membunuh manusia sudah 99. Ketika nanya, saya sudah mau kesadarannya muncul, mau tobat dia. Nah, ketika nanya pada salah seorang yang ditanya, saya sudah membunuh orang sekian orang, kira-kira saya bisa masih ada pintu tobat? Nggak ada, kalau langsung tebang lagi jadi 100. Nah, berikutnya dia masih berusaha mencari pintu tobat.
ya, di perjalanannya menuju pintu taubat itu meninggal. Karena ketika nanya sama setelah dia nanya lagi sama seorang, coba kau tanya sama ulama besar di sana, jalanlah ke sana ingin mendapatkan pintu taubat terbuka, belum sampai ke rumah kiai yang besar itu dia meninggal di perjalanan. Diukur kedekatan ke rumah kiai, masya Allah belum berbuat apa-apa. Ada hamba Allah juga umat apa namanya di zaman Rasul juga ada orang baru masuk Islam belum sholat, belum puasa, belum zakat, ikut jihad, meninggal di situ, syahid di situ, masuk surga. Jadi Allah punya otoritas untuk memberikan rizki masuk surga walaupun dia belum berbuat amal yang baik. Allah punya otoritas untuk memberikan hukuman kepada hamba, memberikan ujian kepada hambanya walaupun dia tidak berbuat dosa. Di situ nanti kita punya keimanan yang tinggi. Kenapa? Oh memang Allah punya otoritas untuk itu. Untuk apa? Nah, nanti beda-beda nilainya. Kalau orang yang tidak berbuat dosa apa-apa kemudian dapat materi ujian untuk mengangkat derajatnya. Kalau orang yang memang berbuat dosa terus dapat musibah, dapat ujian untuk menyadarkan dia. Nah, begitu seterusnya. Al-aslus sabi ila akhirih dan tidak ada, masih ada waktunya. Al-aslus sabi annahu la yaqulu bi ba'di ma yasa fala yajibu alaihi ri'ayatul aslah li ibadihi. Allah Ta'ala mengerjakan satu pada hambanya apa yang dia mau, apa yang dia kehendaki. Ya, tidak wajib bagi Allah untuk menjadikan seseorang menjadi profesinya ini, enggak. Ya Allah maunya. Ya, Allah maunya. Kemudian al-aslu tsamin fa yaqulu anna ma'rifata wa ta'ala wajibatun bi ijabillahi ta'ala wa syar'ihi la bil aqli khilafan lil mu'tazilah. Bahwa mengetahui Allah Subhanahu wa taala dan taat kepadanya itu wajib. Dan kewajiban yang Allah berikan dan syariatnya bukan berdasarkan akal. Kalau akal kan karena Allah berikan sesuatu kepada kita maka wajib kita taat. Kan di akal itu ukur-ukur sama kita. Itu orang banyak buat berbuat baik sama kita. Terus kita wajib, kita harus ya ikutlah sama beliau. Masa dia telah memberikan sesuatu begitu banyak pada kita saat kita tidak ikut dengan beliau. Nah, Allah SWT tidak seperti itu. Ya. Kewajiban kita kepada Allah SWT taat. Itu memang berdasarkan kewajiban yang Allah berikan kepada kita. Tapi seseorang yang memberikan sesuatu kepada kita banyak, tidak ada kewajiban kita taat pada dia. Tidak ada. Ada orang mau menjelang pemilu kan banyak tuh kadang-kadang menggelontorkan uangnya. Tidak ada kewajiban kita memilih dia. Tidak ada. Tapi Allah ya telah memberikan sesuatu pada kita, kita wajib taat sama dia. Kenapa? Ya itu hak Allah dan otoritas Allah. Al-asultasi pokok yang ke-9 annahu laysa yastahilu bi ihsanil anbiya alaihi salam khilafan lil baratimah isqalu la fa'idata bi batin in bil aqli manduhatun anhu li'anna al-aqla la yaqilal af'alil munjiyah bil akhirah. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu tidak mustahil, artinya sangat-sangat lumrah dan pantas mengutus para nabi dan rasul. Kenapa? Karena akal kita kadang-kadang tidak sampai menerjemahkan apa yang terjadi dan apa yang berikutnya. Makanya ada nabi dan rasul, mereka mendapat tahu itu nanti yang menjelaskannya hal-hal yang terkait yang kita tidak mampu menjabarkan dan menerjemahkannya. Masalah apa? Masalah ruh. Kita tidak bisa mengukur kayak apa. Jin nggak usah dibahas. Akal kita tidak akan pernah bisa sampai membahas panjang lebar. Sudah kata Al-Quran begitu selesai, kata Nabi begitu selesai. Kecuali masalah-masalah yang memang Allah berikan kepada kita untuk dikaji dan diteliti. Perlu gak usah diteliti. Agak habis-habis apa namanya nggak ada, buang waktu. Selesai sudah, Bu.
Allah yang punya urusan. Kita tinggal memanfaatkan keberadaan dalam kita beribadah untuk beraktivitas yang baik-baik. Nah seperti itu. Jadi kenapa kalau Nabi diutus, itu adalah otoritas Allah pula untuk mengutus para nabi. Karena kalau mengandalkan akal saja tidak cukup. Memang akal salah satu sarana Allah berikan pada hambanya agar bisa mengukur itu baik atau tidak. Tetapi tidak bisa semuanya pada saat tertentu akal mengukur itu baik atau tidak. Nanti ukurannya pakai apa? Pakai wahyu. Kayak masalah faraid, Pak. Kalau pakai akal nggak nyambung, Pak. Faraid, ilmu faraid, ibu-ibu kan sekarang banyak yang kerja, bisa bicara warisan. Itu nanti ibu pun tetap mendapat tidak separah, tidak seperti laki-laki dapat warisan. Itu jangan diukur pakai akal. Sudah Al-Quran jelaskan seperti itu, jangan diakal-akalin. Kalau diakal-akalin nanti malah jadi nggak terima. Al-aslu syashir anna Allah subhanahu wa ta'ala asal Muhammad sallallahu alaihi wasallam khatiman lin nabi wa nasihan lima qablahu min syarri yahud wal nasr was sabiin wa iyyadan bil mu'jizat al-zahirah wal ayat al-bahirah kashiqaqil qamar wa tasbih hasa wa intaq al-ajma wa ma tafadar min bayni yadayhi min bayni asabihi min al-ma wa min ayat al-zahirah allati tahadda biha ma'atafadil Arab Al-Quranul Adil. Yang ke-10 itu perbuatan Allah yang wajib ketahui buat kita bahwa Allah SWT mengutus Nabi kita Muhammad SAW sebagai penutup para nabi dan penutup dan menetralisir semua amalan perbuatan para nabi sebelumnya, baik amalan orang-orang Yahudi dan orang Nasara itu ditutup dengan amalan yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW. Artinya syariat dari Nabi Adam ke Nabi Muhammad SAW itu makanya banyak kesamaan dengan orang-orang Kristen, ada kesamaannya. Emang yang namanya akidah sama, syariat yang berbeda. Nah, Nabi itu penutupnya dengan yang memang menyelesaikan risalah yang dibawa oleh para nabi dan rasul. Kita makanya mengakui keberadaan Nabi Isa, mengakui keberadaan Nabi Musa dan seterusnya, karena memang itu adalah sebagai bangunan yang Allah wujudkan di atas permukaan bumi. Nabi Muhammad yang menyelesaikan dan menutup, memasang batu yang terakhir dari Nabi Adam sampai Nabi kita Muhammad SAW. Cuman memang Nabi kita membawa risalah ini diperkuat dengan mukjizat yang beragam, dari mulai mukjizat yang zahir dan mukjizat yang tidak nampak terlihat oleh mata kepala. Nah, itu adalah seperti yang zahir, seperti terbelahnya bulan, itu jelas bisa kalau berikan pada Nabi kita sebagai penguat bahwa dia adalah seorang nabi. Kemudian mukjizat yang tetap akan dibutuhkan adanya Al-Quran yang sampai hari ini masih terus menjadi mukjizat, dan sampai hari kiamat itu adalah mukjizat yang kekal artinya. Nah, ini 10 pokok penjelasan tentang perbuatan Allah Subhanahu wa taala, kenapa Nabi Muhammad dan seterusnya, itu nanti tentunya bisa diperdalam lebih jauh